Puasa ini bertarung dengan hawa nafsu kita sendiri. Kita itu menghindari keburukan dan juga memperbuat kebaikan. Nah, Ini nanti awas kalau misalnya pasca semua telur kami angkut. orang Islam nih berburunya tuh di jam 3 ya. Sedangkan kita tuh keluar jam 4, jam 5 ya. Perbedaan adalah yang mengajari kita apa yang dimaksud dengan toleransi. Teman-teman, terima kasih. Hari ini berjumpa lagi dengan saya, Epifania Bulele, di Kokes, Kobar Podcast. Baik, teman-teman, hari ini kita kedatangan, ayo ada yang kenal nggak siapa? Jadi kita kedatangan Abang Ganteng. Teman-teman pasti penasaran nih, bisa ya di Kokes ada abang-abang pakai peci, penasaran nggak? Nah, silahkan Bang perkenalkan diri dengan teman-teman Kokes. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Nama saya Gunawan, Kak. Gunawan dari Pemuda Jamaah Muslim Ahmadiyah. Nah, jadi saya salah satu ketua pemuda di Kota Medan. Oke, Bang Gunawan namanya, bukan Mas Gunawan ya, tapi Bang Gunawan. Soalnya kalau Mas Gunawan kan di Jawa sana ya. Jawa. Jadi karena orang Medan, Bang Gunawan. bukan Gunawan yang ini juga ya, yang artis ya. Oh, jauh, Pak. Jauh ya. Mana tahu Bang, tahun depan udah jadi artis. Mudah-mudahan lah. Amin. Melalui podcast ini ya. Melalui Kokes. Baik, Bang Gunawan, apa kesibukannya sebelum datang ke sini, Bang? Saya selama bulan Ramadan sibuk ibadah ya. Ibadah. Kemudian juga kerja. Kebetulan saya sebagai guru. Oh, sebagai guru. Ya. Guru di? Saya guru di Tanjung Pura. SMP. Oh. Kebetulan. Udah lama, Bang, mengajar? Baru saja, baru 5 tahun. baru 5 tahun. Itu lama. Oh, itu gurunya mengajar mata pelajaran apa, Bang? Saya kebetulan mata pelajaran matematika, Kak. Oh, ngobrol sama Bang Gunawan, guru matematika. Wah, luar biasa. Gimana puasa Bang Gunawan di bulan Ramadan ini? Adakah yang lebih spesial puasa kali ini dari tahun-tahun sebelumnya atau bagaimana, Bang? Coba deh ceritain dulu sama teman-teman. Saya pribadi sih, saya rasa alhamdulillah puasa tahun ini berjalan lancar ya. Dan mungkin bisa dibilang lebih panas kali ya. Dibanding puasa tahun lalu gitu. Panasnya di mana nih? Panas terik matahari. Karena kalau tidak salah di Kota Medan tuh sekitar 37 sampai 38 derajat Celcius. Iya sih, bener. Itu jadi ujian kita juga secara fisik. Iya. Nah, dan saya rasa ada hal-hal yang menarik lainnya ya di puasa tahun ini tuh, Kak. Ada hal-hal yang viral. Iya. Seperti apa tuh contohnya tuh yang viral tuh? Iya, contohnya yang baru-baru kita dengar ya. Bukan hanya kita yang umat muslim yang berburu takjil ya. Ternyata yang teman-teman non Islam juga berburu takjil. Itu keindahannya tahun ini tuh itu. Iya. Keindahannya. Luar biasa ya, Bang ya. Luar biasa. Saya bahagia saya dengan hal itu ya. Iya. Bahagia. Dan tadi juga yang sempat Abang katakan bahwa sekarang di Kota Medan itu ada sekitar 39 derajat kan panasnya. Itu tentunya menjadi cobaan utama nggak sih kepada teman-teman juga untuk menahan haus di tengah-tengah kepanasan yang seperti itu, begitu. Iya sih. Secara fisik ya pasti itu jadi ujian juga ya. Cuman secara hakikat kalau puasa kan bukan sekedar menahan lapar dan haus secara hakikatnya seperti itu. Jadi kita secara hakikat itu kan sebenarnya kita di puasa ini bertarung dengan hawa nafsu kita sendiri. Dia bukan sekedar nafsu makan, bukan sekedar nafsu minum, enggak. Dari nafsu amarah kita, nafsu ego kita itu yang kita tekan juga. Itu yang paling berat sih sebenarnya. Iya, bener Bang. Karena sebagai orang muda juga, kita ya pasti ada sih kita banyak ininya egoisnya, Egois, benar.
apanya tidak mau mendengarkan orang tuanya pasti ada. Benar. Tapi justru itu yang maksudnya bukan cuman menahan lapar dan hausnya, tetapi Iya. bagaimana kita mengontrol diri sendiri, Iya, benar. begitu ya Bang ya. Itu dia. Iya, jadi ngomong-ngomong soal yang berburu takjil nih. Jadi sebagai abang nih orang muda, terus abang juga sebagai temen muslim, gimana perasaan abang ketika abang melihat bahwa yang berburu takjil itu bukan cuma teman-teman yang muslim, tapi teman-teman non muslim, ditambah lagi bang yang viral di TikTok nih, takjilnya udah habis sebelum buka puasa. Oh iya, itu dia. Itu gimana tuh? Itu sebenarnya secara kita ya, karena teman-teman non Islam nih berburunya tuh di jam 3 ya, sedangkan kita tuh keluar jam 4 jam 5 ya. Jadi belum kita nyampe udah habis duluan. Bener-bener. Tapi kayak saya sih senang-senang aja, apalagi penjualnya ya senang-senang aja karena ada yang beli kan ya. Betul. Iya. Tapi hal itu kan jadi salah satu penguat kita secara beragama jadinya ya. Iya. Jadi secara tidak langsung kita saling mengenal satu sama lain jadinya. Betul bang. Saling akrab lah. Gitu sih. Betul, pada akhirnya melalui berburu takjil ini, konsepnya gitu ya, Iya, melalui benar. berburu takjil ini, pada akhirnya kita saling mengerti apa itu toleransi. Benar. Sampai abang tahu nggak bahwa di TikTok itu sampai muncul kayak gini, nanti awas kalau misalnya Paskah semua telur kami angkut sampai nggak ada telur Paskahnya. jadi itu kan hal yang bisa kita lihat bahwa pada akhirnya secara tidak langsung pun di sini kita belajar kan, iya, kayak teman-teman yang bukan muslim belajar tentang muslim, kayak teman-teman yang nggak muslim pun akhirnya tahu, oh ternyata Kristen itu punya Paskah ya, benar. Dan menggunakan telur. Iya, jadi perlu kita musnahkan ini telur ini, Iya. biar telurnya nggak ada. Juga kita tadi bahas soal telur Paskah, soal Paskah dan kita. Aku mau nanya Bang Gunawan dulu. Bang Gunawan tahu nggak kalau misalnya juga kita umat Katolik itu ada puasa dan berpantang? Jadi di ayat Al-Quran yang memerintahkan puasa bagi orang-orang beriman itu artinya dan diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Itu arti dari salah satu ayat Al-Quran yang memerintahkan puasa di surah Al-Baqarah ayat 183. Itu kan udah jelas kata-kata sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Nah, kami juga mempelajari, jadi berarti orang-orang yang sebelum kami berpuasa berarti berpuasa juga seperti orang kakak ya, Katolik, kemudian Yahudi, bahkan mungkin ya, kemudian Buddha, Hindu, ya pasti dari ayat itu kita tangkap ada juga yang berpuasa, mereka pasti berpuasa juga dengan cara mereka. Iya, Ya, jadi saya pahami seperti itu. Dan kebetulan ya saya pas di kampus ada teman juga yang berpuasa. Tapi Kristen, Katolik ya. Katolik. Nah, jadi saya udah nggak terlalu kaget lah kok orang saya Islam itu berpuasa, saya nggak terlalu kaget karena emang udah ada ajarannya ya. Jadi ini menarik nih Bang Gunawan bahwa ketika kita sekarang lagi samaan puasa ini, Katolik dengan teman-teman Muslim juga samaan puasa. Cuman mungkin dalam puasa dalam beberapa hal mungkin ya yang berbeda ya Bang. Iya, puasa itu bukan cuma menahan haus dan lapar, tetapi bagaimana kita menahan amarah, menahan keegoisan. Jadi kita di Katolik juga seperti itu. Kita di Katolik itu Bang lebih ke berpantang sebenarnya, berpantang berpantang dan berpuasa. Dan berpantang dan berpuasanya itu hanya dilakukan di hari Rabu dan juga Jumat gitu. Yang dipantangkan di hari itu adalah tidak boleh memakan daging gitu. Daging apa saja tidak boleh gitu di hari Rabu dan hari Jumat. Nah begitu. Jadi ini sebuah hal yang sangat menarik ketika kita yang kaum Katolik bersamaan puasa juga dengan teman-teman abang yang Muslim gitu. Jadi terus kan Bang Gunawan sebagai orang muda nih, pasti banyaklah teman-teman kita orang muda juga yang apa sih puasa gitu ya, mereka cuma mengartikan puasa itu dalam konteks yang kecil gitu, bahwa puasa itu ya puasa cuman nggak makan nggak minum. Apa himbauan abang kepada teman-teman, baik teman-teman yang Muslim juga maupun teman-teman yang Katolik, apa himbauan abang karena sama-sama puasa ini, sama-sama berpantang dan berpuasa juga, apa himbauan abang kepada teman-teman kita? Nah,
yang saya pahami ya, ketika berpuasa kan kita tidak hanya menahan lapar dan haus itu secara jasmani iya, tapi di ayat yang saya bacakan yang di Quran, yang himbauan dari Quran tadi, perintah dari Quran itu jelas itu untuk memperoleh ketakwaan kepada Tuhan kan? Nah, di mana ketakwaan ini sendiri itu artinya kita itu menghindari keburukan dan juga memperbuat kebaikan. Nah, orang yang berpuasa ya setahu saya itu untuk menuju kepada Tuhan. Ketakwaan kepada Tuhan itu pasti dituju bagi semua umat ya kali ya. Iya. Lalu ketika berpuasa nih Bang, Iya. ada nggak ya satu hal yang ini harus selama puasa saya nggak boleh melakukan ini? Ada nggak? Banyak sih, kayak ya secara pribadi saya juga banyak kekurangan ya. Jadi puasa ini ibaratnya memperbaiki dan mencas kembali. Jadi istimewaan puasa tuh ya, istimewa puasa tuh. Jadi di puasa itu ketika hari biasa bukan di luar bulan Ramadan tuh ibadah sholat kita ini wajib tuh hanya sholat 5 waktu. Ya kan? Jadi ketika di puasa kita ada namanya sholat tarawih. Nah, ketika sholat tarawih itu dilaksanakan setelah sholat Isya di waktu malam, sekitar jam 8 lah setelah sholat Isya. Oh iya. Berarti itu setelah buka puasa ya? Ya, setelah buka puasa ada sholat tarawih namanya. Itu mungkin yang pengetahuan yang harus ini ya. Ini saya baru tahu nih, Baru tahu jujur juga ya. ya. Saya baru tahu ada sholat itu. Ada sholat lagi. Iya, oh iya. Itu iya. sholat yang khusus ada di Di bulan situ ya, puasa. di bulan puasa. Oh, Sholat berarti tarawih. setelah bulan puasa itu nggak ada tuh Nggak sholat ada. taraweh ya Taraweh, namanya. taraweh. Iya iya. Itu. Lalu aku juga ingin tahu nih Bang, sebagai Bang Gunawan, tadi ketua pemuda ya. Ketua pemuda. Jadi bagaimana tuh aktivitas teman-teman pemuda ini selama bulan puasa ini? Ada nggak program-program baru yang mungkin bisa diajak nih KBM Gal untuk collab nih? Apa nih Bang kira-kira? Boleh ya. Jadi kita tuh sering ada program berbagi takjil. Kemudian kita juga insya Allah di tanggal 31 ada program donor darah ya. 31. Lalu menarik nih Bang tadi soal donor darah ya tanggal 31. 31. Jadi teman-teman sobat muda yang sedang nonton Kokes tanggal 31 Maret ya Bang ya? Maret. 31 Maret bertepatan di hari Minggu kalau nggak salah ya? Iya, benar. Ya, bertepatan di hari Minggu. Nanti akan ada donor darah oleh teman-teman apa Bang nama organisasinya? Jamaah Muslim Ahmadiyah. Jamaah Muslim Ahmadiyah. Ahmadiyah nanti akan mengadakan namanya donor darah. Jadi teman-teman silakan daftarkan diri teman-teman sekarang. Iya, begitu teman-teman Bang Gunawan soal kita tentang puasa, Bang Gunawan dan teman-teman dari pemuda, mereka ada di belakang layar, teman-teman rame juga datang ke sini. Jadi mereka datang spesial untuk Kokes. Mereka mau datang berbagi informasi kepada kita tentang bagaimana orang Bang Gunawan berpuasa. Dan juga saya harap kepada teman-teman jangan lagi berburu takjil. Jadi tunggu dulu buka puasa. Baik, teman-teman, terima kasih sudah bersama saya Epifania Bulele. Saya Gunawan. Selama di moderasi beragama ini, semoga teman-teman di luar sana melaksanakan puasanya dengan penuh damai, sukacita, dan dilaksanakan juga dengan tulus hati tanpa merasa terbebani. Ya, benar.